Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di bidang internet dan komputer sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam pencarian informasi. Perkembangan ini harus dibarengi dengan pengetahuan tentang perlindungan pada data pribadi di internet. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah suatu data tentang individu yang disimpan, dijaga, dan dirahasiakan. Perlindungan data pribadi adalah salah satu poin dalam hak asasi manusia pada proses perlindungan diri individu. Perlindungan pada data pribadi memiliki tujuan untuk memastikan hak warga negara untuk melindungi diri mereka sendiri secara pribadi dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta untuk memastikan pemahaman akan pentingnya perlindungan data pribadi. Di era digital ini, ada banyak penjahat di internet yang memanfaatkan data pribadi yang seharusnya dilindungi. Namun, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya melindungi data pribadi, karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan data pribadi telah menjadi isu yang mendesak di era digital. Media berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang menjaga kerahasiaan data pribadi. Terkadang seseorang tidak menyadari bahwa mereka telah membagikan informasi pribadi mereka. Saat ini ada banyak game dan jejaring sosial yang mengharuskan penggunanya untuk memberikan data pribadi seperti menyebutkan nama ibu kandungnya hingga alamat rumah. Badan Cyber dan Enkripsi Nasional atau BSSN mengindikasikan bahwa lebih dari 700 juta serangan cyber akan terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Serangan cyber yang dominan adalah ransomware atau malware mode ransomware. Literasi digital diharapkan dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis, berkomunikasi dengan lancar, dan memecahkan masalah. Literasi digital juga dapat memberikan seseorang suatu kesempatan untuk berkolaborasi dengan publik. Salah satu contoh kasus yang umum terjadi pada pencurian data pribadi adalah seperti pada pencurian data nasabah untuk pinjaman online hingga penipuan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai usaha untuk menghindari pencurian data pribadi di internet. Yang pertama, pastikan data telah terenkripsi. Setiap situs mempunyai sistem keamanan enkripsi untuk memastikan data terkode menggunakan kode shift waktu yang dikirimkan pada situs website. Keamanan website juga mampu dipandang menggunakan adanya logo gembok pada kiri atas sebelah tautan situs. Yang kedua, berhati-hati saat menghubungkan ponsel dengan jaringan Wi-Fi. Ketika sedang berada pada tempat baru dan menemukan Wi-Fi yang mampu diakses secara gratis, sebaiknya tetap waspada karena jaringan Wi-Fi ini mampu disalahgunakan untuk mencuri data pribadi. Hindari website atau aplikasi yang membutuhkan username, password, dan hal penting lainnya. Yang ketiga, mewaspadai tautan phishing. Banyak beredar link atau website yang mengatasnamakan suatu instansi atau organisasi. Periksalah dengan teliti link atau domain situs. Untuk situs pemerintahan, menggunakan domain .go.id. Apa itu phishing? Phishing adalah salah satu metode penipuan dengan cara mengelabui sasaran untuk mencuri akun sasaran. Phishing umumnya menggunakan email korban. Korban diarahkan untuk mengisi email dan password yang akan menuju ke page palsu untuk menjebak korban. Yang keempat, buatlah kata sandi yang sulit ditebak. Sering merubah kata sandi dan gunakan kata sandi yang beragam. Gunakanlah kata sandi yang sulit ditebak karena kata sandi adalah elemen terpenting dari akses login. Hindari penggunaan kata sandi yang menggunakan tanggal lahir atau nama Anda. Selanjutnya adalah dengan memperbarui antivirus. Install antivirus terbaru pada perangkat Anda jika perangkat mengandung malware. Perangkat lunak antivirus akan berfungsi untuk membantu melindungi data pribadi. Yang keenam, menjaga kode OTP. Saat membuat suatu akun baru atau akan merubah password pada suatu aplikasi atau e-commerce, maka akan dimintai kode OTP atau one-time password melalui nomor telepon atau email dari aplikasi yang bersangkutan. Jangan pernah membagikan kode OTP tersebut kepada siapapun. Bahkan jika itu adalah karyawan dari platform yang bersangkutan, lebih baik jika Anda tidak menyebutkan kode OTP yang telah Anda peroleh. 7. Bijak saat posting di sosial media. Hindari mengirim postingan berupa gambar ataupun tulisan yang berkaitan dengan aktivitas keseharian Anda.
misalnya pada saat berkumpul dengan teman, anggota keluarga, atau kelompok tertentu. Hal itu untuk meminimalkan akses pencurian data pribadi Anda. 8. Tidak membagikan informasi pribadi. Kita harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi kita. Tidak mengunggah apapun yang mengandung identitas pribadi saat memposting ke sosial media. Identitas pribadi yang dimaksud adalah seperti KTP hingga tiket pesawat dan lain-lain. 9. Waspada pada iklan yang muncul. Saat melakukan aktivitas di internet maupun sosial media, seringkali muncul iklan berupa promosi dari beberapa produk, baik berupa barang maupun jasa. Anda harus selalu waspada jika promosi melibatkan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti harga yang terlalu murah, penawaran cashback, atau hadiah menarik lainnya. Selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran data pribadi. Yang pertama, laporkanlah kepada pihak yang terkait, pusat bantuan resmi. Laporkan kepada bank penerbit atau hubungi pusat panggilan resmi bank untuk kemungkinan mengunci akun Anda jika Anda menjadi korban pencurian data pribadi berupa informasi detail bank. Yang kedua, melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Laporkan kepada pihak kepolisian agar pihak yang berwajib segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Diharapkan bahwa kejahatan tidak akan menjadi lebih umum. Yang ketiga, melaporkan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Penipuan investasi menjadi semakin umum. Jadi, jika Anda kehilangan uang karena iming-iming investasi atau jika Anda tertipu oleh pinjaman, Anda harus lapor ke Bank Indonesia atau OJK. Aksi kejahatan di internet atau dunia maya selalu ada dengan metode yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memberi perlindungan pada data pribadi. Berhati-hati saat menggunakan internet dan tidak mudah percaya dengan penawaran yang manipulatif. Sekian dari saya, terima kasih.